Nah, ini banyak juga yang kepingin tahu tentang cerita tentang apa namanya penculikan Habib. Penculikan Al Habib Jadi Muhammad bin Salim bin Hafid. Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu sudah kita kenal, itu di zaman komunis atau zaman PKI di Indonesia. Setelah masuknya PKI di Indonesia, masuk juga komunis di kota Hadramaut, khususnya di Tarim, yaitu kurang lebih pada tahun 1000, setelah tahun 1966 miladi. Setelah tahun tersebut, kemudian Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid pernah mengkasyaf tentang masuknya komunis di kota Tarim. Bahkan kalimat yang terucapkan yaitu Tarim bayadkhul wa ma bayal syafiha. Itu kata-kata Habib Yani Saleh ya. itu kata-kata Habib Saleh yang diucapkan di hadapannya Al-Habib Ali Masyhur. Kapan? Ah, Sewaktu beliau bersamaan haji pada tahun tersebut. Jadi tahun kurang lebih pada tahun 1966 tadi. Nah, jadi masuknya PKI di Indonesia itu sudah di zamannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan mengeluh yaitu Al-Habib Ali Masyhur ini mengatakan Tarim apakah akan masuk komunis seperti itu, yaitu seperti PKI. Katanya Al-Habib Saleh insyaallah ada akan masuk ke kota Tarim, akan tetapi tidak akan membuatkan asar, tidak akan membuat sesuatu uh, tidak akan membekas di kota Tarim. Dan kalimat tersebut kita lihat di zaman ini sangat benar-benar daripada kalamnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid tersebut. Nah, jadi diculiknya Al-Habib Muhammad adalah sewaktu Al-Habib Umar masih umur 8 tahun masuk 9 tahun. Dan Al-Habib Masyhur pada saat itu sudah ditugaskan untuk memegang madrasah-madrasah di Wadi Doan. Jadi di Wadi Doan belasan tahun Al-Habib Masyhur berdakwah di sana, memegang madrasah-madrasah, dan sehingga pada waktu itu juga kejadiannya pada hari Jumat. Hari Jumat yang mana ahli Tarim biasanya sholat Jumat di Masjid Jami' Tarim, karena pada saat itu Masjid Jami' Tarim direnovasi, maka Jumatan dipindah ke Masjid Jami' Umar Al-Mahdar. Jadi masjidnya Sayyidina Umar Al-Mahdar. Dan tiang yang ada tempat duduknya Al-Habib Muhammad terakhir bersama Habib Umar, itu ada tiang sampai sekarang. Dan disitulah Habib Muhammad melepaskan ridanya dan kunci rumah. Karena apa? Karena Habib Muhammad dari rumahnya langsung ke Masjid Muhdar dan lupa tanda tangan. Karena di zaman komunis, setiap menghadiri majelis, setiap menghadiri sesuatu jalsah harus ada tanda tangan, ada kabar. Kalau tidak, dibuat masalah nanti. Kemudian Al-Habib Muhammad meninggalkan Habib Umar sebelum Jumat dan tidak kembali lagi. Kemudian setelah Jumatan ternyata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid tidak kembali juga. Maka Habib Umar menengok ke kiri dan ke kanan, kemana seorang ayah, sehingga keluar dari masjid dekat rumah. Bahkan satu orang daripada mereka menempeleng memukul Habib Umar. Umur berapa pada Tapi waktu itu? beliau 9 tahun kurang lebih.
Itu Habib Masyhur nggak ada di Tarim waktu abahnya diculik, Habib? Saya itu lagi ditugaskan di Doan. Berapa tahun di Doan, Habib? Lagi memegang madrasah belasan tahun. Habib Masyhur belasan tahun di Doan, ditugaskan untuk berdakwah di sana, masuk ke pelosok-pelosok, ke wadi-wadi di Doan, dan juga memegang madrasah-madrasah yang ada di sana. Dan subhanallah, di zaman komunis, madrasah-madrasah yang dipegang oleh Al-Habib Ali Masyhur tidak ditutup, semua berjalan dengan lancar. Kemudian setelah sampai di rumah, karena di rumah yang ada Al-Habib Abdullah juga, saudaranya, abangnya Habib Umar. Kemudian yang lainnya itu seperti Habib Salim juga ada. Akan tetapi di hari yang kedua, itu hari Sabtu, baru mereka bertanya-tanya di mana seorang ayah. Sudah 1 hari. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Salim bin Hafid memutuskan untuk mengabarkan Al-Habib Ali Masyhur. Dari hari Sabtu, dari kota Tarim, beliau berjalan kaki ke Wadi Doan. Yang mana perjalanan dari kota Tarim menuju ke Wadi Doan, kalau sekarang ini sudah ada mobil, sudah ada aspal, bisa ditempuh dengan dalam jarak waktu yaitu 2,5 jam. Pada saat itu Al-Habib Muhammad 2,5 jam. Dan pada saat itu Al-Habib Abdullah berjalan dari pagi hari Sabtu, beliau berjalan kaki untuk mengabarkan Al-Habib Ali Masyhur. Nah, jadi setelah sampainya di Wadi Doan, Al-Habib Abdullah mengatakan, yaitu sampainya di Wadi Doan tentunya bukan 2,5 jam. Jadi sampainya di Wadi Doan sudah malam Ahad. 1 hari, ya. Di malam Ahad, begitu bertemu dengan Habib Masyhur, beliau Habib Abdullah menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi pada hari Jumat, dan mengatakan sampai hari ini ayah kita, yaitu Habib Muhammad, tidak balik ke rumah. Kemudian Habib Ali Masyhur mengatakan, sungguhnya tadi malam aku bersamanya di dalam mimpi. Ya, Habib Muhammad sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Habib Masyhur. Kau jangan tinggalkan madrasah begitu saja. Jadi ditertibkan siapa yang akan menggantikanmu di madrasah di Wadi Doan. Nah, baru hari kedua Habib Masyhur memutuskan untuk kembali ke kota Tarim. Jadi tidak langsung meninggalkan madrasah begitu saja. Nah, jadi karena dia di dalam mimpinya bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Lakukan ini baru kau pulang ke rumah. Nah, jadi disebutkan juga sama Habib Umar di waktu jenazah kisah tersebut, yaitu kisah mimpinya Habib Masyhur dengan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi mimpinya Habib Ali Masyhur adalah ayahnya memerintahkan agar supaya apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dilakukan, dan balik ke kota Tarim Habib Masyhur dengan penuh kesabaran, karena sudah dididik, sudah tumbuh sifat sabar pada Al-Habib Ali Masyhur. Kemudian beliaulah yang menjadi kepala keluarga, yang mendidik saudara-saudaranya setelah diculiknya Habib Muhammad Salim bin Hafid. Bahkan komunis pada saat itu tidak sebatas menculik Habib Muhammad saja. Yang mereka inginkan setelah diculik Habib Muhammad, mereka akan mengambil kitab-kitab yang ada di rumahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi kitab-kitab yang ada itu mau dibakar, mau dihilangkan juga. Karena ini adalah tempat ilmu yang banyak.
Maka Habib Ali Masyhur pada saat itu berpikir bagaimana menjaga kitab-kitab tersebut. Bahkan dalam riwayat Habib Masyhur menggali dinding rumahnya, memasukkan kitab-kitab yang ada, menyembunyikan di dalam dinding rumahnya. Karena dinding rumah di kota Hadramut tebal, bukan seperti kita di Indonesia yang tipis. Jadi bisa dibuat lemari, dimasukkan di situ, disembunyikan, ditutup sehingga tidak kelihatan lagi di situ ada kitab. Ini adalah salah satu pemikirannya Habib Masyhur untuk menjaga kitab-kitab tersebut. Sebagian lagi ditaruh di tempat wanita, ya, di tempat keluarganya, sehingga tidak sebagian besar bahkan terselamatkan kitab-kitabnya Habib Salim, kitab-kitabnya Habib Muhammad. Dan alhamdulillah pada saat ini masih kita bisa mentalaah kitab-kitab tersebut. Kemudian seperti tertib-tertib atau adat-adat ahli tarim yang mana di zaman komunis telah diculuknya oleh Habib Muhammad, itu sebagian sudah tidak ada, terputus. Akan tetapi Habib Ali Masyhur lah yang membangun kembali tertib-tertib tersebut. Seperti apa, Habib? Nah, banyak sekali. Seperti ziarah Zambal, itu di zaman keras-kerasnya komunis, Habib Masyhur tetap berziarah di pemakaman Zambal. Kemudian tertib-tertib yang lain juga seperti madras, seperti yang lainnya, majelis-majelis maulid yang setiap minggunya itu dibangun kembali oleh Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim bin Habib.